Bapak Ibu, kita mulai saja untuk kegiatan PMO ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala SMP 23 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama-sama kembali hadir di ruang Zoom di hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Kita akan bersama-sama melaksanakan PMO, Pokja Manajemen Operasional SMP 223 Jakarta. Untuk itu, pada kesempatan ini akan dipandu, dimoderatori oleh Ibu Sri Wulan Sumedi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Umar Nuryani, Kepala Sekolah SMP Negeri 223 Jakarta. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu, guru-guru sekalian. Alhamdulillah, setelah berjalan beberapa waktu, kembali lagi kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat di forum yang insya Allah menjadi salah satu bagian dari kegiatan PMM, sekolah penggerak ya. Hari ini kita berkumpul di forum PMO untuk bersama-sama membahas, mengevaluasi kemajuan kegiatan kita. Baik, sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, oh ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai kegiatan PMO hari ini yang acara tunggalnya adalah dipandu oleh Pak Oman. Tapi teman-teman masih banyak yang belum hadir ya. Enggak apa-apa, Bu. Soalnya kita ini jamnya ya, nanti biar tepat waktu. Ya, kepada Pak Oman dipersilakan untuk ya. Oh, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, Pak ya? Ya, boleh. Di setel boleh Indonesia Rayanya. Iya, nggak usah pakai suara, satu orang aja pakai speaker. Darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Negeriku untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
yang puji. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, yang puji. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Kita lanjut ke acara pokok untuk kegiatan Pokja Manajemen Operasional level 1. Kita akan mendengar arahan dari Bapak Oman Nuryani selaku Kepala SMP Negeri 223 Jakarta. Kepada Pak Oman Nuryani, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyibal yundira ba'san sadida miladunhu wa yubashiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajrun hasana makitsina fi abada. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta stafnya, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berbahagia, yang pada detik hari ini jam 13.13 sudah terkumpul 23 peserta ya. 23 peserta, berarti masih ada 6 lagi ya, masih ada 6 lagi yang belum masuk. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sehat semua. Pada siang hari ini kita melaksanakan sebuah pertemuan program sekolah penggerak yang setiap 2 bulan ya, setiap 2 bulan. Nah, ini kita ambil hari Rabu hari ini karena hari Jumat bertepatan dengan suatu kegiatan yang berbarengan bersamaan sehingga kita majukan tanggal 6 ini ya. Kemudian untuk hari Sabtu kita juga akan mengadakan lokakarya ya, lokakarya 3 orang yaitu kepala sekolah dan 2 orang guru. Nanti insya Allah akan dilaksanakan di SMAN 39. Ya, mohon di-mute Bapak Ibu yang masih bocor. Ada yang masih bocor tuh. Nah, ya bagus ya. Ya, baik Bapak Ibu. Kita satu arah dulu ya. Satu arah dulu untuk apa itu namanya pembinaan di dalam PMO ya. Project Pokja ya. Pokja M Manajemen Operasional, yaitu sebuah pertemuan yang di sana nanti kita akan banyak berefleksi ya, banyak berefleksi, kemudian banyak menggali kelebihan-kelebihan kita yang sudah kita capai, kemudian kekurangan apa atau kendala-kendala apa yang sudah kita capai, kemudian solusi-solusi terbaik apa nanti yang akan kita berikan dari kendala-kendala itu. Kita fokuskan Bapak Ibu. Jadi pertemuan kali ini itu membahas tindak lanjut dari pembelajaran berdiferensiasi ya, yang kita sudah mulai bulan Agustus. Kita PMO itu pertama untuk level sekolah adalah bulan Agustus. Kemudian September off, kemudian Oktober ya, Oktober kita PMO yang kedua. November off, kemudian Desember lah, ini Desember. Jadi tiap 2 bulan Bapak Ibu ya, tiap 2 bulan. Dan nanti akan terus ini sampai nanti Januari, ya kan? Kemudian sampai Juni nanti, ya kan? Tapi nanti untuk bulan Januari tahun depan itu sudah temanya beda, yaitu temanya mengenai bullying yang kita angkat. Nah, kalau sementara ini kita fokuskan kepada pembelajaran diferensiasi dari mulai bulan Agustus itu
mulai dari menyusun modul ajarnya, kemudian memasukkan gaya belajar, kemudian memasukkan di sana diferensiasi dalam konten, kemudian proses, kemudian produk, tercover di dalam modul ajar, nah kemudian dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Ya, di dalam pelaksanaan tentunya berbeda-beda setiap mata pelajaran. Untuk bahasa Indonesia tentunya beda untuk BK. Untuk BK tentunya berbeda dengan matematika. Tapi intinya memang pembelajaran berdiferensiasi atau diferensiasi dalam pembelajaran. Kemudian kemarin juga sudah kita kirim, yaitu pelatihan 2 orang guru. Di antaranya adalah Bu Sri Astuti dan Bu Agus Kurnia ke P4 tentang pembelajaran diferensiasi, yaitu menambah atau memperkuat pengetahuan kita tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, demikian juga Bapak Ibu aktif, ya kan? Karena kita merupakan sekolah penggerak, program sekolah penggerak, mau tidak mau harus terjun ke dalam apa? Ke dalam PMM, Platform Merdeka Mengajar. Karena di sana difasilitasi oleh Kemendikbudristek. Ya Bapak Ibu ya. Difasilitasi kita belajar mandiri. Dengan belajar mandiri, dengan menonton video, maka pengetahuan kita bertambah. Kemudian mengerjakan modul di sana, kemudian melaksanakan tes, kemudian melaksanakan apa itu namanya refleksi, ya kan? Kemudian di sana juga ada apa namanya itu tes, ya kan? Tes akhir dari modul-modul itu. Nah, kemudian di sana juga apa? Di sana juga teman-teman melaksanakan aksi nyata. Nah, dengan melaksanakan aksi nyata setelah memahami modul-modul itu, nah tentunya Bapak Ibu akan lebih paham ya. Apa sih tentang pembelajaran diferensiasi? Baik itu pelaksanaannya bagaimana, bagaimana cara asesmennya dan lain sebagainya, bagaimana umpan baliknya dari siswa-siswa kita atau peserta didik kita dan lain sebagainya. Ya tentunya Bapak Ibu sedikit demi sedikit akan memahami dan mempraktekkan. Itu yang penting. Yang penting adalah mempraktekkan Bapak Ibu. Nah, mempraktekkan di dunia nyata di dalam kelas. Nah, itu yang penting. Ya, karena kalau sekedar teori, kita mempelajari teori, kemudian mengerjakan soal, nilainya 100 semua, kalau tidak dipraktekkan, dia tidak akan banyak bermanfaat bagi guru dan teman-temannya maupun peserta didiknya. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan mengkilas balik atau mereview kembali apa yang sudah kita sampaikan pada bulan-bulan kemarin ya. Ini saya share screen, izin Bapak Ibu ya. Nah, di sini PMO. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Ya. Baik. Jadi saya akan mereview kembali Bapak Ibu ya, mengingatkan kembali atau yang kemarin sudah lupa kita ingat kembali ya, kita ingat kembali. Nah, bahwa di sini ada program Bapak Ibu ya, lini masa. Lini masa itu waktu, pengaturan waktu mulai dari bulan Agustus sampai nanti insya Allah Juli Bapak Ibu. Juli tahun 2024. Nah, di sini Desember ini ada PMO ya, PMO di bulan Desember. Juga nanti ada lokakarya disiplin positif ya, lokakarya. Bagi Bapak Ibu guru yang sudah masuk ke dalam disiplin positif ya alhamdulillah sudah mulai apa itu paham tentang disiplin positif itu apa di PMM ya, di PMM. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan penyesuaian instrumen PMO level sekolah. Mengakomodasi terciptanya budaya refleksi Bapak Ibu. Jadi kita refleksi itu harus dibudayakan Bapak Ibu. Karena dengan refleksi kita bisa mengetahui kelemahan
dan kelebihan. Kelebihannya di mana, itu yang kita pertahankan. Kemudian kelemahan kita di mana, itu yang kita perbaiki. Dengan adanya kelemahan di sana tentunya ada kendala. Nah, dari kendala itulah kita akan carikan solusi. Nah, itu. Jadi selalu begitu. Di dalam pekerjaan itu pasti kita budayakan sebuah refleksi. Karena refleksi itu meninjau kembali sampai sejauh mana ketercapaian kita itu. Nah, tercapai lah gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lanjut Bapak Ibu ya, tujuan PMO. Ini mendiskusikan. Jadi nanti kita banyak diskusi Bapak Ibu nih. Banyak diskusi, menemukan akar masalah, kemudian menyepakati solusi berkaitan dengan hasil belajar murid. Nanti Bapak Ibu, tadi sudah saya share tentang form ya, form tentang apa yang sudah tercapai. Nah, ini tentunya berkaitan dengan topik yang tadi saya katakan Bapak Ibu ya. Kita fokus ke satu topik dulu ya Bapak Ibu ya. Kita satu topik dulu yaitu tentang diferensiasi dalam pembelajaran. Sehingga nanti kita kupas habis di sana nih selama 3 bulan nih. Ya, selama hampir 6 bulan ya, 5 bulan ya. Hampir 5 bulan itu sampai nanti masalah-masalah apa yang terkendala, lah itu nanti yang akan kita angkat. Ya. Nah, di sini mendiskusikan, menemukan akar masalah dan menyepakati solusi berkaitan dengan hasil belajar. Itu tujuan PMO ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada PMO ya nanti ini tidak pernah tersentuh nih Bapak Ibu. Apa menjadi akar masalah, masalahnya apa ya akan dibiarkan ya. Terbiarkan merana nanti. Tidak ada solusi. Nah, sehingga dengan adanya PMO ini nanti masalah-masalah yang muncul itu akan kita atasi. Nah, kemudian ini adalah jadwal yang akan kita pakai nanti ya PMO ini mulai Agustus, Oktober, Desember, lain udah 3 kali nih Bapak Ibu. 3 kali nanti ini kita tadi fokusnya adalah pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, sementara nanti Februari, April, Juni itu tentang bullying. Nanti bullying kita gali Bapak Ibu sampai ke akar-akarnya. Karena bullying itu adalah sangat rentan sekali karena anak-anak kita ini sudah pegang gawai dengan sangat mudah itu, ya, mudah membullying atau menyuburkan bullying, sehingga kita harus antisipasi itu. Nah, ini peran ya, peran PMO level sekolah. Lanjut Bapak Ibu ya. Ya, refleksi. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Jadi di dalam PMO itu nanti ada refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Makanya di sana di dalam diferensiasi dalam pembelajaran itu selalu kita mengikutkan peserta didik, mengikutkan murid, mengikutkan siswa. Untuk apa? Umpan balik. Ya, umpan balik. Makanya nanti di dalam aksi nyata pasti ada umpan balik. Aksi nyata yang nggak ada umpan baliknya pasti tertolak nanti. Nggak akan divalidasi. Ya kan? Nggak akan divalidasi. Karena memang penting ya. Memang penting subjek kita adalah peserta didik. Hasil asesmennya, hasil penilaiannya, rapor pendidikan, dan data-data yang relevan. Karakteristiknya, apa yang diharapkan, apa visi misi lah ini refleksi semua ini Bapak Ibu. Nah, tahap saat PMO level sekolah, apa ini? Sekolah melakukan refleksi implementasi. Apa tindak lanjutnya? Apa tindak lanjut? Apa kendala? Bagaimana solusinya? Nah, itu. Pasti nanti ada tindak lanjut, kendala, solusi. Pasti nanti solusi itu pasti ada. Jadi Bapak Ibu harus pandai memberikan solusi setiap ada kendala. Kendala tidak punya gawe. Nah, gimana solusinya? Kendala internetnya mati. Solusinya apa?
kendala peserta didik tidur terus. Nah, solusinya apa? Kendala peserta didik rentan kekerasan. Nah, itu solusinya apa? Ya, selalu solusi Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah ini adalah alur instrumen. Lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut ya. Siswa berkebutuhan khusus. Nah ini siswa lambat belajar. Ini adalah apa itu namanya, ada di sekolah kita. Makanya kita ya bagaimana solusinya. Yang penting kita melayani perbedaan. Ya, melayani perbedaan. Karena memang sangat heterogen sekali peserta didik yang ada di sekolah-sekolah di DKI. Khususnya SMP 223 pasti ya. Bermacam-macam latar belakang di sana. Nah ini kita yang nomor 2 Bapak Ibu. Tiap 2 bulan sekali ya. Nah ini udah kemarin, ini sudah kita bahas. Kita hanya mereview kembali ya Bapak Ibu ya. Kita umpamakan bahwa kita itu di dalam kelas itu seperti kita menghadapi berbagai macam binatang. Berbagai macam binatang. Ini menunjukkan bahwa memang peserta didik unik. Mempunyai kelebihan dan kekuatan masing-masing. Tidak sama. Makanya kita di sini sebagai seorang pendidik harus bisa berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu bisa melalui konten, isi, bisa melalui proses, bisa melalui produk. Ada tiga macam di sana. Ya, lanjut Bapak Ibu. Keragaman siswa memang kita sangat beragam. Kemudian mana tadi? Ya. Program pendidikan individual berkebutuhan khusus. Lanjut Bapak Ibu ya. Inklusif, lanjut. Ini kemarin sudah, pembelajaran bervariasi sudah. Kita tahapannya, ini teori Bapak Ibu ya, teorinya ya. Kemudian lanjut. Gaya belajar ya, kita juga tidak bisa mengesampingkan ya, karena Bapak putra putri kita itu punya 4 jenis gaya belajar. Mulai dari auditori, kemudian ada reading dan writing, ada gaya visual, ada kinestik. Nah, ini juga kita fasilitasi semampu kita, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, kemarin sudah kita terjun ke di dalam kelas, yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya tentunya kalau Bapak Ibu mata pelajaran apapun yang diampu di dalam menyusun aksi nyata, ya, di dalam menyusun aksi nyata, setelah kita mendapat pengetahuan dari pelatihan mandiri, ya pelatihan mandiri dari modul, dari menonton video, dan tentunya aksi nyata itu adalah hal yang sangat penting bagi atau untuk pengetahuan Bapak Ibu guru, ya. Karena ini adalah modal utama ya, modal utama Bapak Ibu guru bagaimana membenahi pembelajaran di dalam kelas. Dan tentunya di sana yang harus ada itu Bapak Ibu. Ini saya ambilkan porsi, kalau ini porsi kepala sekolah ini ya. Memodifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi. Tentunya ada deskripsi. Ya, deskripsi. Deskripsinya apa? Ya, di sini ada tujuan. Tujuannya apa? Ya kan, tujuan
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian ada tolok ukur. Tolok ukur itu tercapainya tujuan pembelajaran berdiferensiasi kelas dengan beberapa aspek penilaian dari segi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan seterusnya. Itu ada tolok ukurnya. Ada rambu-rambu keberhasilan, Bapak Ibu, tolok ukur. Kemudian ada lini masa tindakan yang dilakukan. Nah ini. Hari pertama apa kegiatannya, hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu masuk di dalam deskripsi. Kemudian dukungan yang dibutuhkan. Nah, dalam menerapkan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi, itu apa dukungan yang dibutuhkan. Kemudian hasil aksi nyata, hasilnya apa. Kemudian kegagalan, ada nggak gagal di sana? Aksi nyata yang sudah dilakukan berjalan dengan baik atau ada kegagalan di titik-titik tertentu. Terus apa keberhasilannya? Nah, kemudian melihat ada kegagalan di sana dari titik-titik tertentu, tentunya ada rencana perbaikan di masa mendatang. Nah, itulah dari hal-hal yang gagal itu nanti ada rencana perbaikan di masa mendatang. Itu masuk di dalam deskripsi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian refleksi Bapak Ibu, refleksi. Refleksi setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, kalau misalnya kita terjun di dalam kelas, apa pengaruhnya ke dalam kelas? Efeknya apa terhadap peserta didik? Apakah peserta didiknya tambah ngantuk semua? Atau tambah tidak nyaman? Atau tambah senang? Tambah bersemangat? Nah itu refleksi. Kemudian di dalam refleksi tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik. Nah, ini nanti akan ditanyakan di dalam form itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengungkapkan di dalam form itu, ada form yang udah saya share di ruang guru ya, yang bentuknya Word, nanti bisa diketik di situ. Apa yang sudah berjalan baik, kemudian apa yang belum berjalan baik, apa yang belum berjalan baik. Kemudian kalau belum berjalan baik kan pasti ada kendala. Apa kendalanya? Kemudian setelah ada kendala, nah, solusi apa? Makanya kita Bapak Ibu, kita dituntut sebagai seorang yang solutif. Solutif itu pandai mencari solusi dari kendala-kendala yang timbul ya, dari kendala-kendala yang timbul. Nah, tentunya di sana nanti lanjut Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh lembar aksi nyata yang sudah divalidasi Bapak Ibu. Ini tentunya beda ya, tentunya beda nanti Bapak Ibu sebagai guru. Nah, sebagai guru nanti ada banyak yang sudah saya share itu contoh-contoh dari teman-teman yang sudah divalidasi. Ya, Bapak Ibu bisa mempelajari dan mempraktekkan sesuai mata pelajaran masing-masing. Ya. Itu ya. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini foto-fotonya kemarin. Ini adalah salah satu dari Bapak Ibu guru yang memberikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelasnya. Jadi kan, contoh ini salah satu contoh Bapak Ibu ya. Nah, itu sedikit review Bapak Ibu ya, sedikit review yang kemarin sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita ini Bapak Ibu, sekarang kita banyak diskusi tentang apa-apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu di dalam pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Nanti kita akan banyak apa itu namanya diskusi Bapak Ibu ya. Banyak tanya jawab nanti. Baik Bapak Ibu, saya share lagi ya tentang ketercapaian dari kita semua.
Saya share Bapak Ibu ya. Saya share lagi. Nah ini Bapak Ibu. Jadi memang kita dari awal itu mengaktifkan ya, mengaktifkan dari Bapak Ibu guru semua tentang pemahaman pembelajaran diferensiasi. Bagaimana cara melakukan di dalam pembelajaran di kelas dan bagaimana menyusunnya di dalam modul ajar. Itu bulan Agustus itu Bapak Ibu ya. Kita sudah lewati itu. Kemudian mengaktifkan Bapak Ibu guru juga dalam memahami apa yang dibedakan dalam pembelajaran diferensiasi itu. Mulai aspek kontennya atau isinya, prosesnya, atau produknya. Dan tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan hal ini ketika waktu itu di dalam kelas. Kemudian juga mengoptimalkan pelaksanaan implementasi 4 jenis gaya. Gaya belajar. Yaitu memfasilitasi anak dari auditorinya, visual, kinestetis, maupun writing and reading. Nah, biasanya ini yang banyak ini adalah yang writing and reading ini. Membaca, kemudian menulis, kemudian mendengarkan Bapak Ibu guru, ya kan, writing. Tapi kita jarang yang visual sama kinestetis ya, kinestetis. Ini perlu Bapak Ibu mengakomodasi semua ini, karena memang anak-anak itu atau peserta didik itu memang mempunyai keempat ini, ya, fokusnya keempat ini. Nah, kemudian yang keempat, menggerakkan penyelesaian di dalam pelatihan mandiri. Nah, ini Bapak Ibu, pemahaman mendalam sampai aksi nyata tentang pembelajaran diferensiasi di PMM. Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalam PMM itu sebuah studi atau sebuah pelatihan diri yang di situ tidak perlu repot-repot. Bapak Ibu bisa melalui HP, bisa melalui laptop, kemudian waktunya juga fleksibel, bisa hari Sabtu, hari Minggu, atau di sela-sela jam-jam kosong. Bapak Ibu bisa buka itu. Ketika jam-jam kosong bisa buka video yang tentang apa ini. Mendengarkan satu, paling 5 menit ya, 5 menit sampai 6 menit tuh satu video. Dari situ kemudian pemahaman, ya kan, pemahaman. Setelah pemahaman, kemudian di situ ada refleksi, mengungkapkan, ya mengungkapkan ketika Bapak Ibu guru melaksanakan hal-hal tertentu di dalam kelas, kemudian disuruh untuk memberikan ulasan, ya, memberikan ulasan. Nah, di sana juga tentu Bapak Ibu akan banyak berefleksi dengan peserta didik, ya. Akan banyak bertanya dengan peserta didik, banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, ya. Pemantik itu yang memicu pada suatu supaya akal kritisnya keluar, ya kan. Nah, di sini Bapak Ibu. Sehingga pada bulan Desember ini kita sudah terjun ke sini Bapak Ibu. Ke dalam platform Merdeka Mengajar. Karena semua teori-teori sudah kita lakukan di bulan Agustus, September, Oktober, November. November, Desember itu sudah masuk di dalam kelas. Sehingga Bapak Ibu sudah berpraktek di sana. Tentunya di dalam berpraktek itu harus bisa menyusun laporan Bapak Ibu. Praktek Bapak Ibu tidak akan dibaca oleh orang kalau Bapak Ibu tidak menyusun sebuah laporan. Praktek Bapak Ibu tidak akan diketahui orang kalau Bapak Ibu tidak memberikan sesuatu kepada orang lain, menginfokan. Makanya di situ timbullah aksi nyata. Nah, aksi nyata itu didokumentasikan di dalam platform Merdeka Mengajar, di sana dibaca oleh orang, kemudian ditiru orang, kemudian diberi tanggapan,
Kemudian di sana kalau kurang mungkin bisa dikritisi. Kalau ada kelebihan juga nanti akan apa itu namanya, diberi sesuatu aplaus. Kalau ada kekurangannya ya mungkin nanti akan ditambahkan kekurangannya di mana lah itu. Jadi saling saling support, saling memberikan apa itu masukan sehingga nanti untuk selanjutnya di dalam rencana tindak lanjut itu akan lebih sempurna itu Bapak Ibu. Itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu masuk di dalam PMM. Ya, jangan ragu-ragu. Karena apa? Karena itu akan menambah pengetahuan dari diri kita. Selama ini yang belum melaksanakan misalnya pelatihan-pelatihan di dalam kurikulum Merdeka, ya kan di PMM itu ajang untuk melatih diri. Kalau kita tidak membuka kemauan, tidak membuka keyakinan untuk belajar lebih maju, maka nanti kita akan ketinggalan Bapak Ibu. Tertinggal jauh. Ya, tertinggal jauh. Dan nanti apa itu namanya, orang-orang sudah sampai ke bulan, ya kita masih di bumi aja. Nah, contohnya misalnya PISA, program for International Assessment Student Assessment ya. Kita meningkat 6 level. 6 level, Bu. Meningkat 6 level, 5 level. 5 level naik daripada yang tahun sebelumnya 2018 gitu. Setelah 4 tahun 2022 ternyata naik. Karena memang apa? Memang anak-anak kita dilatih untuk literasi dan numerasi. Ya kan? Jadi ada apa itu namanya? Kita sebagai sampel juga ikut. Kata Pak Nana ikut bangga. Memang kita harus bangga semua. Kita bisa memberikan sesuatu peningkatan kepada putra-putri kita di dalam level literasi dan numerasi. Tapi harus kita upayakan itu, kita usahakan terus Bapak Ibu. Karena apa? Di antara semua negara itu kita masih di bawah itu Bapak Ibu, di kaki. Kalau orang berdiri masih di kaki. Belum nyampe kepala. Yang menyampai kepala itu malah Singapura Bapak Ibu, tetangga kita. Tetangga kita negara Singapura itu yang kecil. Yang notabene daratannya itu campur dengan air laut. Atau diuruk dengan air laut. Justru itu yang lebih maju. Literasi numerasinya. Ya. Artinya apa? Anak-anak yang ada di Singapura ya, dia lebih apa itu? Lebih paham di dalam literasi numerasi dalam kehidupan di dunia ini. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya di sini kita terus maju Bapak Ibu. Maju dan berbenah diri, mengupdate diri ya, itulah yang kata-kata yang cocok. Update. Selalu diupdate pengetahuan kita. Kalau nggak pernah diupdate ya akan begitu-begitu terus, tidak akan pernah berkembang. Sementara zaman teknologi selalu berkembang. Kita lihat HP saja itu. HP itu tiap tahun kan ganti. Ganti merek, ganti spek, ganti kekuatan, ganti dapur pacu dan lain sebagainya. Untuk itu kita juga harus mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu ya. Ya, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini hasil kita Bapak Ibu, hasil kita bersama ini, ya hasil kita bersama. Jadi Bapak Ibu guru SMPN 223 itu bekerja mulai bulan Agustus kemarin. Skenario pembelajaran berdiferensiasi sudah tertuang di modul ajar. Nah, ini. Kemarin kita sudah mengedit modul ajar kita agar apa? Agar pembelajaran berdiferensiasi itu masuk ke dalamnya. Berbunyi.
Kan modul ajar itu langkah-langkah kita mengajar. Seperti apa? Nah, ini dibunyikan di situ. Skenarionya kalau misalnya ingin membuat sebuah film, ya ada skenarionya. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah ini. Setelah ini melakukan ini. Itu namanya skenario, Bapak Ibu. Kemudian juga modul ajar memasukkan 4 gaya belajar, mulai dari auditory, visual, kinestesis, dan writing and reading. Nah, kemudian setelah itu kita terjun ke dalam PMM, masuk ke di dalam PMM. Ternyata Bapak Ibu, di dalam PMM itu setelah kita tidak pernah menyentuh, nah ini Bapak Ibu kan selama dari apa itu tahun 2022 Juli ya. Setelah kita raker itu kan kita masuk PMM seminggu ya kan. Nah, setelah itu kan tidak tersentuh itu. Berminggu-minggu apa itu PMM udah terlupakan. Ternyata kita keliru Bapak Ibu. Ternyata di dalam PMM itu sudah ada 41 topik yang sudah berkembang. Yang sudah berkembang itu sudah 41 topik. Dan Merdeka Belajar itu sudah episode ke 20 berapa? 24 atau 25 itu. Ya kan? Sudah 24 sampai 25 atau 26 itu. Sudah mengalami perkembangan Bapak Ibu. Seperti HP, dulu Nokia, pager malah dia. Yang ketika bel masuk bergetar. Itu pager Bapak Ibu. Nah, ternyata terus mengalami perkembangan sampai sekarang. Sudah ada yang iPhone 15 Pro Max yang terbaru. Ada Oppo Reno 10 Pro Plus. Itu yang terbaru. Maka PMM juga ada yang terbaru Bapak Ibu. 41 topik. Mulai dari kurikulum merdeka, KOSP, mulai dari dan segala macamnya sampai yang bullying itu ya, yang bullying. Nah, itu Bapak Ibu. Kita harus optimis Bapak Ibu. Ya, kita harus menggali itu semuanya itu pengetahuan-pengetahuan itu. Kalau enggak ya kita ketinggalan. Ketinggalan. Nah, di situ Bapak Ibu dari pelatihan itu ada 41. Nah, kemudian Bapak Ibu punya target. Dari 41 ini kita ambil satu dulu. Target pertama. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu. Yaitu tentang pembelajaran diferensiasi atau diferensiasi dalam pembelajaran. Karena memang topik kita akan menuntaskan tentang itu ya. Pembelajaran diferensiasi itu. Nah, dari sana satu demi satu Bapak Ibu sudah mengerjakan. Kemudian setelah teorinya paham, karena di dalam diferensiasi pembelajaran itu kan ada beberapa modul itu. Modul pertama menonton video, kemudian ada pemahaman, kemudian ada refleksinya, kemudian ada tes, ya kan, post tes. Oke, lulus modul 1, pindah modul 2, pindah modul 3. Misalnya ada 4 modul, pindah 4 modul, tuntas semua. Nah, itu praktekkan aksi nyata. Nah, itu praktekkan aksi nyata nanti terakhir itu. Itu untuk memperdalam dari teori-teori itu yang ada di dalam PMM itu. Nah, kemudian diaplikasikan di dalam kelas. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Yang penting itu adalah mengaplikasikannya di dalam kelas. Sehingga nanti bermanfaat untuk peserta didik, kemudian bermanfaat juga untuk Bapak Ibu guru, bermanfaat juga untuk generasi emas 2045. Nah, itu Bapak Ibu tujuannya. Nah, di sana aksi nyata, tentunya Bapak Ibu ada aksi nyata dari topik diferensiasi dalam pembelajaran itu, ada yang sudah tervalidasi, ada. Ada yang sudah upload, ada.
upload tapi belum divalidasi. Ada yang belum upload juga ada. Ada kan Bapak Ibu yang belum upload? Ada. Atau ada yang belum sama sekali, ada nggak Bapak Ibu? Nah, itu jangan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mempelajari modul di dalam PMM ini, sempurnakan dengan aksi nyata. Ya, disempurnakan. Karena pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat di dalam videonya, kemudian di dalam modul-modulnya itu diaplikasikan, diimplementasikan, istilahnya implementasi kurikulum merdeka. Nah, di situ Bapak Ibu. Sehingga kita belajar mandiri, kita mempunyai sifat kritis, kemudian kita mempunyai sifat kreatif, nah kita manfaatkan untuk kritis dan kreatifnya di dalam menyusun sebuah laporan yang namanya aksi nyata. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, dari Bapak Ibu setelah kita mempunyai aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu sudah punya kan aplikasi Merdeka Mengajar untuk mengecek progres kita? Nah, itu wajib Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu punya HP, punya handphone yang bisa download di Play Store, yaitu Merdeka Mengajar. Ini saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu nih. Merdeka Mengajar. Ya, Merdeka Mengajar. Nah, di sini meskipun saya nggak ngajar Bapak Ibu, nah saya menelusuri tiap topik. Dan alhamdulillah sudah mendapatkan 25 topik Bapak Ibu. Ya, 25 topik. Nanti bisa nyalip saya nih. Saya lebih senang kalau disalip Bapak Ibu. Kalau Pak Oman 25, saya harus 30. Wah, senang saya Bapak Ibu. Saya tidak menyesal itu. Wah, tambah senang. Kalau teman-teman bisa nyalip. Ya kan? 6 yang sudah divalidasi. Termasuk salah satunya adalah diferensiasi dalam pembelajaran. Makanya di sini contreng Bapak Ibu. Nah, dicontreng. Ya, dicontreng. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih kepada Bu Unaisy. Bu Unaisy, mana silahkan Bu Unaisy, dibuka ininya Bu, apanya, mic-nya. Halo Bu Unaisy, saya catat. Ya Bu Unaisy. Kalau kemarin nih, ini data bulan kemarin Bapak Ibu. Ya Bu Unaisy, data bulan kemarin. Kemarin kan masih dapat 4. Kemudian aksi nyatanya belum. Lah sekarang perkembangannya bagaimana Bu Unaisy? Sudah nambah 2 topik, Pak. 2 topik, berarti 6 Bu ya? 6. 6, saya tulis Bu ya, 6. Terus Aksi ada 2 nyatanya? topik yang terkendala, Pak. Oh, 2 topik terkendala. Ya, Kenapa videonya Bu? nggak bisa dibuka. Apanya Bu? Sementara ada video yang nggak bisa dibuka. Ah, masa sih Bu? Baru tahu saya. Kemarin saya udah lapor Bapak ya. Nggak mungkin Bu. Masa Jadi nggak bisa udah dibuka? terlanjur saya mengerjakan apa tuh soal-soal gitu ya. Oh gini Bu Un. Videonya malah nggak bisa dibuka Nah, gitu gini Bu Pak. Un. Tertunda. Nah, jadi Gimana Pak? gini. Jadi untuk melihat video itu selalu berurutan Bu. Dari pertama dulu, dari atas. Kalau misalnya yang khawatirnya kalau loncat-loncat video yang di bawah sebelum menuntaskan yang di atasnya tidak bisa. Iya. Jadi diurutkan. Yang bagus adalah diurutkan. Iya, Mulai Pak. video pertama selesai sampai tuntas sampai post test. Nah, kemudian baru tuh modul kedua itu selalu berurutan. Kalau loncat biasanya ini memang Bu nggak bisa kebuka. Nah, nanti dicoba Bu ya. Baik Pak. Nah, ya dicoba. Kemudian nanti Bu Un mengerjakan yang Word ya, yang saya share. Di situ ada yang sudah dilakukan, kemudian apa kendalanya, ada B, C, D, E kalau nggak salah itu. B, C, D, E, ada poin B, C, D, E.
Nah, kemudian di sana, terus aksi nyatanya gimana Bu? Aksi nyata. Aksi nyatanya? Bun? Aksi nyata belum, Pak. Oh, masih belum. Berarti nanti targetnya pembelajaran diferensiasi ya Bu ya? Ya, insya Allah, Ya. Pak. Pokoknya itu merupakan kewajiban. Nanti saya tagih nanti ya. Saya tagih sampai berhasil ya kan. Jadi untuk setiap Bapak Ibu guru nih, jadi targetnya diferensiasi dalam pembelajaran dulu itu satu itu aja dulu. Satu itu tuntaskan karena itu nanti ini adalah program kita ya, program kita menuntaskan yang pembelajaran diferensiasi ini sampai aksi nyata. Kalau sampai aksi nyata nanti bisa diakui secara nasional di Bapak Ibu bahwa 223 Bapak Ibu gurunya sudah sampai aksi nyata diferensiasi dalam pembelajaran. Itu Bu. Kalau sekarang Baik, ini Pak. baru 13% itu. Jadi aksi nyata itu baru 13%. Ya kan? SMP Iya. 23. Jadi masih harus didorong lagi Bapak Ibu ya. Terutama belajar pada yang sudah bisa Bapak Ibu. Nah, itu kan banyak itu teman-teman kita sudah berhasil tuh. Dicontoh aja kan materinya beda. Ya, materinya beda. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, makasih, Pak. Terima kasih. Sekarang Pak Jos. Mana Pak Jos? Ada nggak Pak Jos? Halo Pak Jos. Assalamualaikum. Pak Jos? Pak Jos hadir nggak? Pak Jos Rizal? Pak Christian, ada nggak Pak Christian? Pak Jos? Ya ada. Oh ada, iya Pak Jos. Lagi Bagaimana dibuka perkembangan Pak Pak? mikrofonnya. Ya, bagaimana perkembangan Pak untuk yang topik? Berapa topik Pak? Kemarin 3 nih. 5 Pak. 5. Yuk. Ya 5. Aksi nyatanya Pak? Aksi nyata? Belum Pak. Belum. Tagihan Pak ya. Pokoknya saya mau nagih kayak nagih utang Nggak nih. ada waktu Pak. Ya, kayak nagih utang nih ya Pak ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Ya, jadi harus diselesaikan sampai final, ya kan? Karena memang ini target Pak ya, target yang harus tuntas. Satu aja nggak usah banyak-banyak dulu. Ya. Tapi nanti kalau udah berhasil, nanti boleh itu semuanya dihabiskan, nggak apa-apa. Tambah seneng ya. Ya. Baik, lanjut Bu Indra. Ya Bu Indra. Halo Bu Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Indra. Bagaimana Bu? Perkembangan? Kemarin 7. 10 Pak, sudah 10. 10. Wah, hebat nih. 2 10. minggu yang lalu. Ya, saya catat Bu, 10 ya. Kemudian aksi nyatanya? Belum. Belum ya. Tagihan Bu ya, tagihan. Wajib ya, utang loh Bu ya. Utang loh. Ya. Nggak apa-apa, pokoknya yang penting ada niat untuk menyelesaikan. Itu yang penting Bu ya. Ya, lanjut Bu Elida. Mana Bu Elida? Halo Bu Elida. Ya Pak. Nah, Bu Elida kemarin perkembangannya gimana Bu? Perkembangannya? Ya Pak. Udah berapa Bu? Topik? Belum lagi baru mulai mempelajari baru Pak. Baru pembelajaran diferensiasi didulukan Ya ya Pak. Bu ya. Nah, belajar sama Budian, Bu. Budian Ya, kan ya ada beberapa itu. Bu Elida harus tetap semangat ya. Semangat Ya untuk Pak, makasih Pak. ya dan menambah ilmu. Tagihan loh Bapak Ibu ya. Tagihan Ya ya Bu Pak. Elida ya. Nanti saya tagih ya. Nah, Bu Tri Wahyuni. Halo, Bu Tri Wahyuni. Bu Yuni, mana Bu Yuni ada nggak? Bu Tri Wahyuni. Nah itu Bu Tri Wahyuni. Gimana Bu perkembangannya? Berapa? 12. 12 ya Bu ya. Mati lagi Bu itunya mic-nya. Mic-nya dibuka Bu.
Nah, 12 ya. Ya, Pak. Nah, 12. Aksi nyata, Bu? Belum. Belum. Nah, aksi nyata tagihan loh, Bu ya. Diferensiasi. Ya, Pak. Sedang Ini proses. udah ada bahannya belum? Udah ada bahannya belum? Insya Allah. Lagi Ya, dikumpulin. ya. Tagihan ya, Bu ya. Ntar ditagih. Pak. Pak Abdul Malik. Mana ini Pak Abdul Malik? Halo, Pak Abdul Malik. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, gimana Pak Malik? Ada perkembangan? Wah, udah 8, Pak. Wah, alhamdulillah 8. Wah, mantap. Terus Aksi aksi nyata, Pak? Aksi nyata sebentar lagi, Pak. Oh, lagi ini. Lagi di-upload. Balik berapa? Tadi Ya, lagi buat umpan balik, Pak. ya, betul. Ya, silakan Pak. Nanti diteruskan Pak ya. Iya, Pak. Nah, tapi untuk diferensiasi kan Pak Malik? Diferensiasi kan? Betul, Pak. Diferensiasi. Jadi diferensiasi nanti diutamakan dulu ya sebelum ke yang lain karena ini merupakan target. Terima kasih Pak Malik. Ya, Pak. Bu Sri Sukantinah. Nah, Bu Sri Sukantinah. BK nih, BK. Hadir Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu, berapa Bu topiknya? Kemarin 7, bener ya? Sama. Masih sama Pak. Masih 7? Masih 7 ya Bu ya? 7 atau berapa? 7 atau 1 Bu? Bu Sri Sukantina? Kalau topiknya saya itu 3 kalau nggak salah. 3 ya? 3 ya Bu ya? 7. 7 atau 3? Kalau yang awal 7 Pak. 7? Belum nambah. Belum nambah ya? Iya Pak. Aksi nyata belum? Belum. Ya, nanti di anu Bu ya. Coba nanti pembelajaran berdiferensiasi versi BK gitu. Nanti kan biar nanti teman-teman apa itu menambah pengetahuan. Oh, kalau BK seperti ini. Ya Pak. Nanti sama yang muda-muda. Nah, gitu Bu ya. Oke, lanjut Pak Nana. Ya, Pak Nana. Gimana ada penambahan Pak Nana? Kemarin udah 16 ini. Iya, nambah 2, Pak. Oh, nambah 2. Alhamdulillah. Topiknya. Nah, topiknya nambah 2, nggak apa-apa. 18 ya. Ya, Pak. 18. Nanti saya disalib, Pak. Saya udah Siap. 25 nih. Saya tambah seneng kalau disalib. Untuk aksi nyata kemarin yang diferensiasi belum ya, Pak? Belum validasi ya. Validasi ya, Pak. Masih Ya, menunggu. tinggal nunggu nanti paling bulan Desember minggu pertama. Kalau nggak minggu pertama, minggu ketiga. Ya, Pak. Ya, lanjut Pak Nana. Semangat. Tetap semangat. Pak Ya. Subagio, ini lagi izin nih. Apa Subagio. Pak? Bu Hastuti kelewat. Oh, Bu Hastuti ya? Oh iya, kelewat ya. Tar dulu. Oh iya, Bu Hastuti ya. Bu Hastuti. Iya, kelewat. Mana Bu Has? Udah nambah belum Bu Hastuti? Kemarin Baru 8. ngumpulin niat, Pak. Hah? Ngumpulin niat dulu, Pak, insya Allah. Oh, niatnya dikumpulin. Ntar keburu libur nanti niatnya punah lagi. Ya, mudah-mudahan nambah, Pak. Nah, itu betul. Jadi nanti libur sambil apa itu healing ya, sambil PMO bisa dipegang Ya, pakai Pak. HP. Berarti Ya, Pak. masih 82 ya Bu ya? Ya, Pak. 82 ya. Oke, 82. Kemudian Budian. Nah, Budian. Halo Budian. Ya Pak. Budian udah berapa? 11 Pak. Topiknya? Hah? 11. Wih, 11 sudah nambah 4 ya. Ada Tambah perkembangan. 4. Aksi nyatanya Bu? Belum. Belum. Ya, nanti dibuat Bu ya. Kemarin kan udah itu di dalam apa itu namanya supervisi kan udah menampakkan itu kan bisa dibuat itu ya. Bingung mulai dari awalnya Pak saya. Ya, yang penting kan berusaha terus ya. Nah, Ntar kemudian dulu Pak sama teman-teman ntar. ya Bu Elida dibantu Bu di apa itu? Ditemani Siap. biar nanti produktif ya kan? Biar produktif semua bahasa Inggris gitu. Baik Pak. Ya, untuk Budian, Bunia, Bu Agus Kurnia, mana Bunia? Halo Bunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bunia, ada perkembangan?
14 Pak. Weh, 14. Nambah 7 ya, weh, hebat. Untuk aksi nyata, Bu? Kemarin yang Aksi nyata baru yang, mau buat lagi Pak. yang pembelajaran diferensiasi udah belum? Udah digarap? Lagi proses Pak. Nggak proses. Berarti masih 2 ya? Masih 2 aksi nyata ya yang sudah tervalidasi ya? Yang baru 1 Pak, yang kemarin yang 2 masih menunggu perbaikan. Oh, menunggu perbaikan. Mungkin belum itu Ya, ada itu kali apa namanya umpan baliknya belum ada kali. Makanya ya, ada Pak umpan baliknya. ada. Apa ditolaknya apa itu? Karena apa itu? Perbaiki aja Pak gitu. Kan biasanya ada sesuatu yang gimana gitu kan makanya diperbaiki. Oh ya, coba nanti saya lihat lagi Pak. Iya. Nanti diteliti lagi Bu ya. Ya Pak. Oke. Kemudian Pak Christian. Pak Christian. Siapa, Pak? Chris. Udah ada perkembangan Pak? Saya nambah yang KKTP, disiplin positif, sama gizi, Pak. Baru nambah 3. Jadi topiknya jadi berapa Pak? Jadi berapa? 10, Pak. 10 ya, 10 ya, 10. Kemudian aksi nyatanya? Nyatanya belum. Nah, dibuat Pak Kris. Ya, Baik, Pak. kan seni musik banyak itu. Nah, aksi nyata yang bisa dibuat, ya kan? Baik, Pak. Nah, kemudian Ibu Flower Tang. Mana Ibu Flower Tang? Ibu Bunga Tang. Halo, Ibu Bunga. Nah, Ibu Bunga. Gimana Bu Bunga? Ada perkembangan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya belum ada perkembangan, masih 7. Masih 7. Aksi nyata? Iya. Aksi nyata gimana? Aksi nyata pernah bikin 1 tapi kayaknya belum ada umpan balik. Ya, dibuat Bu ya, dibuat. Nanti tagihan loh. Iya Pak, insya Allah. Tagihan nanti tiap bulan ditagih kayak nagih utang nih. Ya. Ya, oke, semangat. Semangat. Pak, ralat Pak. Saya Pak. Kenapa? Modulnya udah 13 Pak. Wis, 13 ya. Oh ya, nanti saya cantumkan modul Bu Astuti ya. Bu Astuti modul 13. Saya catat Bu. 13 modul. Berarti masuk ke dalam bukti karya ya Bu ya? Bukti karya, betul ya Bu Astuti ya? Enggak Pak, topiknya sudah 13 Pak. Oh 13 topiknya. Oh topik, ya. Bukti karyanya 2 Pak. Ya. Oke, saya catat. Ya. Lanjut ke Bu Astuti ya, Bu Astuti. Oke Pak. Bu Astuti ada perkembangan? Bu Titi? 14 Pak. Oh 14, udah 14 nambah 1. Aksi nyata udah nambah Bu? Kemarin 4, udah nambah? Lagi divalidasi Pak. Oh validasi ya, oke. Ibu Wulan, ya lanjut Ibu Wulan. Ibu Wulan, ya. Ibu Wulan, udah berapa Bu? Kemarin 15. 22 Pak. Hah? 22. Weh, 22. Udah mau nyalip saya itu. 22 aksi nyata 3 ya? Aksi nyatanya 8, 3 yang validasi. Oh, tiganya validasi. Iya, yang 5 masih nunggu. Maaf, yang sertifikasi sudah disertifikat 3. 3. Yang menunggu validasinya 5. 5. Oh iya. Ya, 5 masih nunggu nanti. Mudah-mudahan Desember langsung validasi semua 5 ya. Dorongan. Oke, Pak Take. Lanjut Pak Take. Mana Pak Take? Halo Pak Take, olahraga PJOK. Ada nggak Pak Take? Halo Pak Take. Halo Pak. Oh Pak. iya, ada.
Gimana Pak Take? Ada perkembangan Pak Take kemarin 8? Masih stagnan, Pak. Oh masih. Oh, terlalu sibuk ini anak muda. Iya, Pak. Terus aksi nyata gimana Pak? Aksi nyata? Belum, Pak. Rencana ntar lah. Ini, Pak, udah ambil siap rapat lah, Pak. Di start lagi lah, Pak. Oke, ditunggu ya Pak Take ya. Iya. Ditunggu aksi nyatanya. Ya Bu Elis. Mana Bu Elis? Iya Pak. Kemarin Untuk Bu Elis. topiknya, untuk topik udah nambah Pak. Jadi Berapa? 12. 12. Tapi untuk aksi nyatanya masih 0 Pak. Oh gitu, 12 ya? Ya. Jadi kalau belum aksi nyata nanti topiknya diperbanyak ya Bu Elis ya? Ya siap Ya. Pak. Oke, nanti nyalip saya deh, nyalip 25. Pak Andara, ini Pak Andara. Ayo Pak Andara. Gimana Pak Andara? Gimana? Pak Andara udah nambah belum? Nambah, Pak. Jadi berapa? Nambah 0 buntutnya, Pak. Berapa jadinya? Dari 10. Oh 10. Wih cepet nih. Dari kemarin 1 jadi 10 nih. Cepet. Bener. Ini Pak, HP-nya Pak. Nih Pak, udah biru Pak. Wah siap. Iya. Yakin aku yakin. Besok saya cek. Besok Sabtu saya cek ya. Di SMA 39. Ya, Pak. Di SMA 39. Terus aksi nyata belum ya? Udah beneran. 11 malah 11. Oke, Bu Ayu. Nah ini Bu Ayu. Mana Bu Ayu? Halo Bu Ayu. Bu Ayu mana Bu Ayu? Di lapangan, Pak. Oh, Lagi di lapangan ya? pelantikan. Oh iya ya. Kemarin 5 ya kemarin ya. Bu Cucu, Bu Cucu mana Bu Cucu? Siapa? Wih, Bu Cucu. Kemarin 5. Sekarang udah berapa Bu Cucu? Tambah 3, Pak. 8 berarti? Yes. Yes, 8. Aksi nyata? Baru saya belum upload, Pak. Ya ampun, nguploadnya kapan Bu? Nanti Pak kalau udah selesai rapot, Pak, nih lagi puyeng-puyeng saya nih. Nggak ngupload kan sebentar, paling 5 menit. Tapi saya kan pakai itu, ada yang pakai video, Pak. Jadi di itu rada-rada susah kan, saya rada Oh lemot. gitu. Mendingan pakai foto aja Bu, praktis. Iya, nah maka dari itu saya mau ganti itu yang itu. Karena kemarin video, Pak. Dari Iya, YouTube yang saya share itu juga ada tuh. Iya, pakai teman-teman kan pakai foto kan lebih gampang ininya cara Memang. penyajiannya. Siap, Pak, siap. Tapi Oke. izin ya, Pak, selesai rapot ya, saya pas nanti liburan udah saya panjang umur, Ya. saya lanjutkan ya, Pak. Ya, yang penting ditunggu tagihannya ya. Ya, tapi jangan dikejar ya, Pak. Ya. Ibu Tati ya, lanjut Ibu Tati. Mana Ibu Tati? Bu Tati Kadarsih. Halo. Saudara kembarnya Titi Kadarsi tuh Pak. Iya ini. Mana Bu Tati? Bu Titi Kadarsih. Kemana ini orang? Anaknya Titi Kadarsi. Ada Pak. Ada nggak Bu Tati? Oh ada. Ngumpet di mana Bu Tati? Ya Bu Tati. Udah berapa Bu Tati? Nambah 1 Kemarin Pak. 5. 6. Nambah 6 ya? 1, 6. 6. Berarti nanti aksi nyata Bu ya. Tinggal aksi nyata ya. Ya. Oke. Pak Arif. Mana Pak Arif? Iya Pak. Nah Pak Arif. Sudah berapa Pak Arif? Iya Pak. Maaf Pak. Nah sudah berapa itunya topiknya? Topiknya sudah 5 Pak. 5. Kemudian aksi nyata gimana Pak? Aksi nyata belum. Belum. Di program ya Pak ya? Ya. Itu cuma 4 lembar paling. Nggak banyak kok. Ya. Lanjut Ibu Novi. Ibu Novi. Iya Pak. Mana Ibu Novi? Ah, Ibu Novi. Ibu Novi berapa? Bu Yuni. Bu Yuni Novianti. 2 Pak. 2. 2 aksi nyata Bu? Belum. Belum. Semangat Bu ya. Iya Pak. Ditagih pokoknya ya. Ditagih ya. Iya. Iya. Bu Hayatul. Nah, Bu Hayatul sebelum liburan. Hadir Pak. Nah, Bu Hayatul. Assalamualaikum. Sebelum pengantin baru harus memperbanyak
aksi nyata. Gimana Bu Ayatul? Berapa Bu Ayatul? Belum pengantin baru, Pak. Nanti Topiknya udah 7, Pak. 7 ya lumayan. Habis pengantin baru 14 nanti ya. 2 kali lipat. Kemudian untuk ini aksi nyata? Proses Belum, apa? Pak. Oh, belum. Belum. Disusun ya Bu Ayatul ya. Iya, Pak. Nah, ya. Bu Sri Wahyuni ya, Bu Wahyuni. Mana Iya, Bu Sri Pak. Wahyuni? Nah, berapa Bu Sri Wahyuni? Saya topiknya sudah 6, Pak. 6. Ya. Ya, 6. Aksi nyata baru di Masih nyatanya belum. Oh, belum. Belum diperbaiki. Nanti diproses Bu ya. Pokoknya yang muda-muda harus semangat. Ya, Pak. Ya, Ibu Eni ya, Ibu Eni. Bu Eni. Halo Bu Eni. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Eni? Baterainya Siap, habis. Oh iya. Berapa Bu? Bu Eni berapa ini? Masih bertahan, Bapak. 7 ya? Iya. 70 ya? 7 atau 8? 7 ya? Kalau di catatan saya 7. Proses. Itu speakernya. Ya, 7. Nah, ganti Bu Yulia. Mana tuh sampingnya Bu Yulia? Iya, Pak. Berapa Bu Yulia udah? Masih 8. 8 ya? Aksi nyata? Aksi nyata gimana? Benar, Pak, benar. Masih 8. 8 ya? Boleh dicek? Tolong dicek. Boleh dicek. Ya. Pakai HP itu kan ada itu bisa itu. Sampai. Nah. Oke, terus Bu Isna, ada Bu Isna. Bu Isna bisa masuk nggak? Bu Isna bisa masuk PMM nggak? Bu Isna nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Oh ya karena Bisa. udah podik ya. Belum diakui ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu perkembangan sampai bulan Desember dan itu diharapkan nanti terus berkembang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berhenti, terus saja itu sampai habis nggak apa-apa. Nanti saya juga akan mempunyai niat untuk menuntaskan semuanya sampai habis itu. Sampai nggak ada sisa ya, insya Allah ya kan. Nanti Bapak Ibu bisa bareng-bareng ya dengan saya. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada 41 topik ya untuk ini. Mungkin nanti akan bertambah terus ya, tapi kita belum tahu. Kita update terakhir itu 41 topik. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau seperti ini tinggal aksi nyata Bapak Ibu. Kalau bentuknya seperti praktekan aksi nyata, berarti ini tinggal menyelesaikan aksi nyata, udah hampir selesai. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin mengecek berapa topik dan berapa yang sudah dikerjakan nih, topiknya nih klik, kemudian di sini hampir selesai. Nah, ini diurutkan Bu Bapak Ibu. Diurutkan hampir selesai, nanti akan yang sudah terselesaikan akan ngumpul sendiri nanti, gampang ngeceknya. Jadi di aplikasi Merdeka Mengajar, yang ini diklik hampir selesai. Di situ nanti yang praktek aksi nyata nanti ngumpul semua tuh di situ kelihatan ya kan. Kemudian yang belum juga kelihatan nih. Nah ini belum nih. Jadi masih putih begini belum nih ya. Belum terselesaikan ya. Belum terselesaikan modulnya semuanya. Nah kalau sudah ini seperti ini artinya udah selesai tuntas nih. Sertifikatnya udah ada ya. Artinya sudah tervalidasi. Ya Bapak Ibu. Nah ini dari BPMP. Jadi laporan dari BPMP Bu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ngeklik BPMP. Kemudian di situ ada Merdeka Mengajar dashboard penggunaan platform Merdeka Mengajar Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengecek sekolah kita. Atau sekolah di Jakarta Timur. Semuanya yang masuk ke dalam SP atau sekolah penggerak. Atau di sana juga ada IKM. IKM itu ada beberapa kriteria. Ada IKM yang mandiri berubah, ada yang mandiri apa gitu, ya kan ada 3 macam. Itu bisa dicek, ya kan. Saya ngecek di sini yang untuk khusus sekolah penggerak, ya sekolah penggerak. Nah di sini. Nah di antara sekolah penggerak itu ada 22 Bapak Ibu. Di Jakarta Timur itu ada 22 negeri dan swasta.
Nah, ini SMP 223 itu statusnya dari 5 ya, dari 5 progres mulai belajar. Nah, mulai belajar itu masuk ke PMM, itu on itu. Maksudnya sudah klik sudah nonton video itu udah mulai belajar Bapak Ibu. Kemudian progres belajar. Nah, ini progres belajar itu sudah menuntaskan Bapak Ibu. Jadi sudah mempunyai sertifikat topik. Jadi sertifikat topik itu udah lulus. Itu namanya progres belajar. Tapi kalau belum mempunyai sertifikat, itu dianggap masih belum, progres belajarnya belum berhasil. Nah, di sini SMP 223 itu masih warna hijau Bapak Ibu. Kalau sudah semuanya misalnya 29 guru ini sudah mendapatkan satu sertifikat, maka di sini berubah menjadi biru Bapak Ibu. Apa itu? Hijau tua. Nah, ini hijau tua nih. Cukup baik, ini masih cukup baik nih 223 ini. Masih cukup baik, ya kan? Ada yang kuning. Kalau kuning itu belum sama sekali Bapak Ibu. Kuning itu perlu ditingkatkan, berarti masih mungkin gurunya belum banyak yang masuk ke sana. Ya kan? Belum progres belajarnya, belum ada yang dapat sertifikat sama sekali. Kuning makanya. SMP teman kita nih. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah di sini juga satu lagi untuk asesmen Bapak Ibu, menggunakan asesmen. Karena di dalam PMM itu ada pelatihan mandiri, ada yang menggunakan asesmen. Nah, di sini masih hijau nih Bapak Ibu SMP 223. Artinya Bapak Ibu guru belum menggunakan asesmen. Nah, Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan. Nah, di situ ada banyak macam mapel. Tinggal pilih mapel matematika, semua mapel ada. Kita akan asesmen, menguji cobakan kepada peserta didik. Asesmen soalnya udah ada. Kemudian nanti kuncinya juga nanti kalau mengerjakan akan dapat ya. Itu banyak menggunakan soal literasi numerasi Bapak Ibu. Soal-soal AKM di sana. Nah, Bapak Ibu bisa membuka itu asesmen ya, di dalam asesmen di sini ada di dalam PMM. Nah, ini belum tersentuh ini. Bapak Ibu belum pernah mencoba ke sana, baru masuk ke pelatihan mandiri. Jadi ada pelatihan mandiri, ada komunitas, kemudian ada asesmen. Nah, coba nanti Bapak Ibu asesmen kita uji cobakan ke anak. Pakai ini Bapak Ibu, pakai daring ya, pakai daring. Nanti coba aja. Jadi kalau nanti Bapak Ibu guru semuanya sudah menggunakan asesmen, nanti akan berubah menjadi hijau tua nih, hijau tua. Kita masih mempunyai dua hijau muda ini yang harus kita benahi ya. Progres belajar sama menggunakan asesmen. Ya. Nah, ini PR kita nih ya. Jadi SMP Negeri 23 yang perlu benahi adalah di unsur menggunakan asesmen dan progres belajar ya, progres belajar. Progres belajar itu adalah ketuntasan daripada topik-topik yang sudah dikerjakan ya kan. Misalnya ada 10 topik kemudian 10 dapat sertifikat semua, itu artinya progres belajarnya sudah bagus. Kalau ada 41 topik kemudian separuh saja sudah terselesaikan, itu udah bagus Bapak Ibu. Ya. Nanti udah baik itu ya, masuk kategori baik. Nah, tetap semangat Bapak Ibu ya. Karena kita sebagai sekolah penggerak yang diamanati oleh Kemendikbudristek sampai tahun 2024-2025, sehingga apa itu? Kita terus belajar sesuai dengan slogan kita 223 jaya juara muridnya, juara peserta didiknya, juga juara gurunya gitu Bapak Ibu ya. Nah ini adalah contoh-contoh Bapak Ibu, ada link ya, link misalnya di dalam PMM itu, misalnya ingin melihat video memenuhi kebutuhan murid dengan diferensiasi konten. Nah, di sini bisa diklik nih Bapak Ibu. Ini bisa diklik, kemudian nanti di situ akan contoh video yang bagaimana memenuhi kebutuhan murid dengan diferensiasi konten. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan murid dengan diferensiasi proses. Lah di sini proses. Nah, link ketiga di sini memenuhi kebutuhan murid dengan diferensiasi produk. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, itu adalah progres dari Bapak Ibu semua.
semua guru SMP 223 tetap semangat, tetap menuntaskan, tetap belajar mandiri, dan tetap mengupdate diri ya, tetap mengupdate diri. Dan jangan lupa satu lagi saya share Bapak Ibu, ada satu lagi nih. Satu lagi. Ya, tunggu Bapak Ibu ya. Ada satu hal lagi. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Bu Hayatul udah kelihatan nih? Baru nama file, Pak. Oh, baru nama file? Ya. Oh, bentar. Sebentar. Share. Nah, udah ya Bapak Ibu ya? Ya, siap Pak. Udah kan? Ya, baik. Nah, Bapak Ibu nanti semua ini ya, semua nanti kan sudah melaksanakan apa itu namanya, sudah ada yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Kemudian di sana sudah ada yang sudah upload, ya kan, upload aksi nyata. Kemudian ada yang belum upload. Kemudian ada yang baru menyusun. Kemudian ada yang masih bingung, ya kan. Kemudian ada juga yang macam-macam ya, macam-macam persoalannya. Makanya di sini Bapak Ibu nanti silakan nih form laporan refleksi tindak lanjut. Kemudian di situ ditulis di sini ya Bapak Ibu ya, nama Bapak Ibu. Misalnya di sini nama yang ini. Yang apa itu namanya Bapak Ibu guru. Misalnya namanya nama Paijo, misal. Nama Pak Take misalnya. Nama Bu Hastuti misalnya. Itu kan ada refleksi nih, mulai B nih. Refleksi dari tindak lanjut. Refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Bapak Ibu silahkan menulis yang sudah berjalan dengan baik apa selama pembelajaran berdiferensiasi. Ini sebagai bahan Bapak Ibu, sebagai bahan laporan saya nanti untuk menggali apa-apa yang sudah berjalan baik di SMPN 223 dari Bapak Ibu. Ini namanya umpan balik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepada muridnya, kepada murid, pada peserta didik ya. Karena di sini pesertanya Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu guru yang harus ini menuliskan. Jadi refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Tulis aja sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus ya. Karena yang sudah berjalan baik sudah banyak ya kan. Boleh menulis lebih dari 1, 10, 15, 20 boleh ya kan. Karena di sini nanti akan memperlihatkan keberhasilan dari Bapak Ibu ada di sini. Refleksi yang sudah berjalan dengan baik. Tentunya dari refleksi hal-hal yang sudah berjalan baik, tentunya yang belum berjalan juga ada pasti. Nggak mungkin manusia itu sempurna ya, nggak mungkin. Jadi tuliskan juga refleksi dari hal-hal yang belum berjalan. Oh ini kemarin peserta didik yang kegiatan belum berjalan ini di dalam pembelajaran diferensiasi ya, di dalam kelas. Yang kedua ini, yang ketiga ini. Kalau ada 5 misalnya, ada 5 poin, makanya yang kita fokuskan di sini, yang sudah berjalan baik kita pertahankan. Kita pertahankan di sini. Kita pertahankan. Kemudian dari hal-hal yang belum berjalan ini, kan pasti ada kendala itu. Nah, kendalanya apa? Nah, kendalanya apa di sini? Nah, kendalanya apa di sini yang dia ada? Misalnya Pak Take nih. Kan Pak Take belum melaksanakan pembelajaran diferensiasi PJOK, ya kan? Nah, di sini apa ini?
Kendalanya apa kendalanya apa di sini? Kenapa belum berjalan? Ini bisa dituliskan nih Pak Takai di sini. Ya, A, B, C, 1, 2, 3, 4. Ini apa kendalanya? Kendala yang dihadapi itu apa? Sampai Baik, belum Pak. terlaksana, ya kan? Sampai belum terlaksana. Nah, kemudian di sini ada solusi. Lah ini, Bapak Ibu harus kreatif membuat solusi. Ada kendala, pasti ada solusi. Solusinya bagaimana? Solusi. Oh, begini solusinya. Sehingga nanti dengan solusi ini diharapkan kendala itu bisa teratasi dan bisa berjalan. Nah, begitu. Akhirnya tercapai tujuan kita, yaitu membuat aksi nyata sehingga anak-anak terlibat, gurunya terlibat, laporannya terlibat, semuanya terlibat, semua dibaca orang, semuanya bisa untuk bahan diskusi dan lain sebagainya. Makanya ini nanti sebagai bahan ya. Bahan kita ya, bahan database kita kalau kita melakukan pembelajaran diferensiasi itu seperti ini itu. Ada kendalanya, ada tantangannya, kemudian solusinya begini itu akan tercermin di dalam form ini. Itu Bapak Ibu nanti menuliskan nih semuanya. Ada 29 guru ya 29 termasuk saya. Ya, termasuk saya nanti juga akan menuliskan, tapi kapasitas saya sebagai manajemen semuanya ya, manajemen daripada pembelajaran diferensiasi itu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi formnya udah saya share ya. Formnya ada di ruang guru yang bentuk Word itu. Jadi Bapak Ibu tinggal menulis namanya saja. Nama Bapak Ibu yang melaksanakan pelaporan ini, ya, form laporan ini. Ini nama misalnya Pak Take. Ya, ini nanti apa isinya di sini. Ini sebagai bahan nanti Bapak Ibu ya, sebagai bahan saya untuk laporan tanggal 20 paling lambat. Paling lambat tanggal, tapi kalau saya laporan paling sebelum tanggal 15, sebelum libur ya. Nah, jadi nanti diusahakan, silahkan nanti Bapak Ibu mengisi ini ya, boleh. Masih ada waktu berapa bulan? Masih lama ya, bulan ya? Formatnya dikirim Pak. Udah Pak. Formatnya ada di ruang guru Pak, yang bentuk Word. Ada itu form, ada 3 form kosong gitu, ada tulisannya kosong. Itu ada itu nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu ini masih ada waktu 30 menit ya, waktu 30 menit. Boleh kita diskusi atau memberikan pertanyaan atau apa-apa saja tentang pembelajaran diferensiasi, silahkan. Saya kembalikan ke bulan ya. Saya kembalikan ke bulan kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kemudian sambil mengisi Bapak Ibu ya, kalau yang sudah menemukan formnya di ruang guru itu ada, nanti silahkan di-download, kemudian nanti diisi. Dan nanti di japri aja Bapak Ibu ya. Japri ke saya nggak apa-apa. Nanti akan saya administrasikan sebagai bentuk laporan PMO yang ketiga. Silakan Bu Wulan ya. Saya beri kesempatan untuk. Ya, terima kasih Pak Oman. Ya. Ya, itulah Bapak Ibu arahan dan evaluasi dari Pak Oman tentang kegiatan PMM kita. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau berbagi cerita. Ya, bagaimana sampai mencapai topik atau aksi nyata. Silakan Bapak Ibu. Bulan nih Pak Malik nih. Ya, silakan Pak Malik. Ini kita masalahnya internet. Bu, ini gimana? Oh, internet. Kuota terus ini. Internet di mana nih Pak? Di ruang ya? Di ruang kelas ya? Iya, nggak bisa digunakan Pak di ruang guru. Oh, ruang guru. Iya. Ya, baik. Untuk internet sudah diusahakan Pak. Kemarin sampai hari Jumat itu bisa, tapi kurang tahu mungkin ada sesuatu dan lain hal. Hari Senin kemarin terkendala lagi di ruang guru. Nah, ini kami sedang mencoba beberapa kali tadi untuk mengaktifkan lagi. Ya, sedang diusahakan Pak Malik. Ya, Pak Malik sementara di mana nih? Kelas, Pak. Sementara di mana nih Pak Malik? Di kelas? Di ruang guru semua, Pak. Oh, di ruang guru. Tapi sampai sekarang masih bisa Pak Take. Pakai data Pak.
Datanya kuotanya habis, Pak. Oh, kuota. Seluler, Pak. Semua ruang guru, Pak. Ya, nanti di TL bulan Ya, mengenai Pak. Ya, kalau mau pindah ke kelas bisa, Pak. 9D bisa, 9B bisa, di perpustakaan bisa. 9D juga bisa. Di lab 9D nggak bisa, Bu. Ini coba 9. Nggak bisa, dia nggak bisa. Ini belum bisa. 8A nggak bisa. berarti harus Terus telusuri lagi tuh. 7C nggak bisa. Ya, nanti ditelusuri lagi tuh Bapak Ibu. Kemarin udah diperbaiki, berhasil mati lagi ya. Internet kayaknya gangguan terus ya kayaknya ya. Iya. Oke, Habis Bapak bener Ibu. jaringannya, Pak. Ya, nanti kita TL dulu. bisa, Pak. Perpustakaan pun bisa. Perpustakaan bisa, bagus ya. Oh iya, Bu Cucu di perpustakaan ya. Enggak, Pak. Kalau dibilang bagus enggak, kadang ada, kadang lepas. Kadang ada, kadang lepas gitu, Pak. Oh gitu, ya. Oke, pertanyaan yang lain Bapak Ya, Ibu. yang lainnya Bapak Ibu, Ya, yang silakan, berkaitan Bapak Ibu. dengan materi kita hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan atau Mengenai berbagi pembelajaran cerita. diferensiasi. Silakan. Bulan absen belum ada ya, Bulan? Udah di chat, ruang chat Sudah ada ada. di chat Bu Dian. Di chat ya? Ya. Yang belum absen silakan di ruang chat. Dengar Bu ini. Belum ada, Pak. Di ruang chat belum ada, Pak. Oh, berarti kirim lagi bulan. Belum ada. Ya, baik. Kirim lagi nggak apa-apa. Udah Kirim ke WA, Bu. Enggak, dia belum tua. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau ditambahkan. Masuk ke suara Bapak. Saya boleh minta waktunya, Pak? Sebelumnya, ya. Ini kan kita teman-teman ada juga yang memang agak bingung juga untuk pembuatan itu ya, aksi nyata. Ya. Kalau seandainya satu sesi kita diajarkan bagaimana dari awal sampai akhir pembuatannya, bagaimana Pak? Boleh. Kapan? Pakai waktunya. Kita tinggal agendakan aja. Jadi kita bisa mengerti gitu, oh awalnya seperti apa, sampai akhir seperti apa. Iya, bisa. Tapi sebenarnya gini, Bu Dian. Bu Dian bisa belajar dari hasilnya. Itu ada yang sudah saya share tuh. Di situ ada bulan ada yang mengenai kalor itu. Kemudian bahasa Indonesia ada. Kemudian apalagi itu yang Bu matematika Bu Sri Astuti, Bu Titi ada. Bu Astuti juga sudah. Bu Titi. Nanti dibuka aja Bu itu Bu. Itu ada ininya, urutannya itu. Nah, bisa dari situ. Mapel bahasa Inggris ada, Pak? Hah? Mapel bahasa Inggris. Mapel bahasa Inggris belum, menunggu Budian. Iya. Bisa tolong dicarikan, Pak? Itu kan urutannya aja, Bu. Kan nanti misalnya pertama apa itu namanya? Pertama itu, Pak. Pertama apa itu? Deskripsi ya? Nah, deskripsi nanti dari situ deskripsi itu untuk pembelajaran diferensiasi bahasa Inggris nanti bisa di itu Bu Dian susun di situ. Kemudian setelah di deskripsi kemudian ada refleksi. Selama pembelajaran diferensiasi itu refleksinya apa aja di situ. Nanti bisa dituliskan aja Bu. Jadi urutannya mengacu pada urutan yang teman-teman sudah berhasil. Kemudian materinya bahasa Inggris. Lah gitu Bapak Ibu. Kemudian ada dokumen. Dokumen itu wajib Bapak Ibu untuk meyakinkan bahwa memang Bapak Ibu melaksanakan aksi nyata. Kalau nggak ada dokumennya kan nanti kurang yakin. Kemudian jangan lupa satu lagi yaitu ini apa itu namanya dari anak-anak. Apa itu namanya? Umpan balik. Ya, umpan balik itu wajib ada itu umpan balik karena Bu Sri Wahyuni nggak ada umpan baliknya. Nah, di situ tertolak ya kan. Kemudian pembuatan, nah ini ada apa itu namanya dimasukkan modul ajarnya nggak apa-apa. Yang lengkap itu kemarin modul ajar siapa itu ya yang masuk itu ya. Matematika itu modul ajarnya masuk semua itu. Nggak apa-apa, bagus. Jadi modul ajarnya masuk juga di sana. Ikut dituangkan. Nggak apa-apa Bu pembuatan. Ini nih ada contohnya misalnya.
Ada identitas, teori, aksi nyata, dokumentasi. Lah cukup lah gitu, Bu. Oh, enggak ini kok. Enggak rumit-rumit amat, ya. Dari modul ajarnya itu juga bisa dimasukkan. Memang kreatif kita ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada patokan yang pasti, tapi semuanya terpenuhi gitu. Iya, Pak. Jadi semuanya lengkap itu. Ada umpan balik, ada dokumentasinya, kemudian ada deskripsi, ya kan. Deskripsi itu bisa macam-macam, ya kan? Bisa masuk ke dalam macam-macam. Nah, nanti Bu Dian bisa mempelajari tuh, punya teman-teman, punya Bu Astuti, punya Bulan, kemudian punya siapa lagi deh? Bunia. Bunia diferensiasi belum ya? Belum. Yang sudah diferensiasi itu Bulan, Bu Astuti, sama Bu Astuti. Bu Titi. Ya, bertiga. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Ya, boleh. Ya, baik Pak, baik Pak. Terima Iya, kasih Bapak Pak. Ibu sekalian, masih adakah yang menjadi unek-unek? Ayo Bapak Ibu, kita apa itu, menggenapkan 90 menit. Udah ada 90 menit belum Bu Wulan? Belum, Pak. Belum ya? Kalau belum 90 menit nanti nggak bisa diupload, nggak mau itu. Rekamannya nggak mau. Iya, kurang Rekaman lebih yang rekam 19 siapa menit nih? lagi. Yang rekam Pak Nana ya? Ya Pak. Oh iya Pak Nana. Nanti jangan lupa Pak Nana, atau link apa itu, link drive-nya ya, link drive-nya. Dan link drive-nya jangan dihapus. Kemarin waktu link drive-nya dari Pak Andara dihapus, sehingga masuk ke Kemendikbudristek nggak bisa dibuka, kehapus. Jadi tetap nancap di sana ya nanti. Jadi nanti suatu saat dibuka itu tetap bisa gitu. Ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan. Pak, saya boleh menambahkan? Ya, boleh, Bu Wulan, silakan. Ya, Bapak Ibu, ini hanya berbagi pengalaman. Jadi banyak ide untuk aksi nyata. Saya mendapatkan ide itu ikut komunitas. Nah, iya betul. Ya, ikut komunitas Kurmer Nusantara. Nah, dari situ banyak sekali ide-ide yang di-share oleh teman-teman dari seluruh Nusantara. Bukan hanya aksi nyata saja, tapi semua kegiatan pembelajaran. Kita mau pingin misalnya kemarin itu menjelang asas, itu teman-teman dari beberapa provinsi men-share mulai dari kisi-kisi, contoh soal, apa ya, pokoknya semua yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Kita ingin minta bantuan mereka, insya Allah di-share, ya, termasuk untuk yang aksi nyata. Jadi kita bisa mencari contohnya dari aksi nyata yang sudah mereka buat. Dan kalau sudah kita punya idenya, sudah ada rancangannya, Bapak Ibu bisa melengkapinya dengan menggunakan Canva. Di Canva itu banyak sekali menu-menu yang membantu kita untuk memperlancar aksi nyata. Misalnya, saya itu kurang bisa, Pak, untuk menyusun kalimat dalam deskripsi maupun refleksi. Nah, di situ dengan Canva ada menu yang namanya Studio Ajaib. Nah, di Studio Ajaib itu Bapak Ibu bisa menggunakan apa namanya, ada menu yang bisa membantu kita untuk menyusun deskripsinya. Menyusun deskripsi gitu ya? Iya. Jadi misalnya kita kayak kemarin saya mau mendeskripsikan tentang diferensiasi kalor. Kita tinggal ketik saja, dia ada AI-nya di situ. Deskripsi tentang materi diferensiasi kalor kelas 7. Langsung keluar itu Bapak Ibu. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan materi kita. Kita tinggal menyesuaikan dengan materi kita ATM, kita sesuaikan. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Jadi banyak sekali AI yang ada di Canva yang bisa kita pergunakan untuk membantu kegiatan kita dalam menyusun aksi nyata. Sepertinya itu Pak dari saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman, silakan. Ya, terima kasih Bu Wulan. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat berharga sekali ya Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu
kalau misalnya ingin berselancar di dalam kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu memang masuk komunitas ya. Saya pun masuk komunitas guru gaptek, Bapak Ibu. Guru gaptek. Tapi guru gaptek itu bukan guru gaptek yang gaptek teknologi, bukan. Itu singkatan Bapak Ibu ya. Guru gaptek itu yang positif itunya, apanya singkatannya itu positif. Nah, di situ sudah ada ribuan anggota dan kita saling bertukar Bapak Ibu di situ. Ya, saling bertukar, kemudian apa-apa nanti kita banyak inspirasi itu di situ. Ya. Jadi dari seluruh Indonesia itu banyak menginspirasi kita, memperkaya pengetahuan kita sehingga nanti kita bisa dipraktekkan, kita bisa praktek dengan kemampuan sekolah kita yang ada. Jadi memang itu sangat positif Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di dalam PMM itu ada komunitas, silahkan ambil aja yang anggotanya banyak, karena anggota banyak itu biasanya seru gitu ya, seru, mau bertukar apa aja itu ada gitu. Mau bertukar modul ajar, mau ini, mau itu, atau apa aja ada lah gitu. Jadi nanti bisa saling support dan saling mengisi. Nah, itu Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu yang lain yang sudah yang sudah masuk ke komunitas? Ya, silakan Bapak Ibu yang belum ya. Ada komunitas di situ. Ya, termasuk kemarin ada satu lagi komunitas untuk umpan balik, Pak. Ya, umpan balik ya betul. Untuk membantu kita memberikan umpan balik dari aksi nyata yang kita buat. Nah, mereka membantu kita untuk memberikan umpan baliknya. Ya, itu bagus itu ya kan. Jadi nanti nggak usah bingung untuk menyusun umpan balik. Ya, jadi umpan balik nanti ada grup umpan balik ya Bu ya. ada komunitas umpan baliknya. Izin Pak menambahkan. Oh ya, Pak Nana, silakan. AI nih, AI ya. AI kemarin bisa. Mungkin kalau belum sama sekali, sama seperti saya waktu itu sulit ya, gimana caranya. Tapi dengan keyakinan kita membuat dengan literasi literaturnya seperti yang tadi saya share itu tentang aksi nyata, dan dengan model seperti apapun alhamdulillah semuanya divalidasi gitu. Iya. Dengan model apapun kayaknya divalidasi ya. Yang penting ada hal-hal yang harus ada gitu. Iya. Misalnya umpan balik, kemudian ada dokumentasinya, deskripsi, sepertinya itu diterima gitu ya. Yeah. Saya dengan 5 itu dengan berbagai model ternyata divalidasi juga gitu. Yeah, oleh karena itu mungkin terus di di PMM itu sendiri ada syaratnya ya. Pas begitu dibuka aksi nyata, kemudian mau mengambil bentuk apa, biasanya ada pilihan. Nah, ini ada pilihan itu kita mau mengambil bentuk apa. Nah, itu tinggal kita sesuaikan ya. Boleh di Canva, boleh di aplikasi lain, hanya lebih mudah ini. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi yang penting kita membuat dulu. Iya, betul. Nah, jadi lebih kelihatan nanti. Kalaupun tidak sesuai seperti yang Bu Nia tadi sampaikan, ada umpan balik dari sana supaya diperbaiki. Gitu aja kali Pak. Ya, terima kasih Pak Nana atas sharingnya. Ya, betul. Jadi memang kemarin saya juga ikut di dalam lokakarya teman-teman ya se-DKI itu, bahwa aksi nyata itu memang bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang full tulisan ada. Tulisan, kemudian ada dokumentasi yang ini, tapi tulisan semua itu. Ada yang model Canva yang bagus, yang nyeni gitu ya, nyeni begitu. Ada juga, ada yang banyak macamnya ya, banyak macam. Tapi memang ada hal-hal yang penting itu yang harus ada ya. Jadi selama hal-hal penting itu ada, pasti nanti akan lolos ya. Terutama deskripsi ya kan. Kemudian habis deskripsi refleksi, kemudian dokumentasi,
kemudian umpan balik ya 4 itu ada, udah kuat itu, udah lumayan. Nanti tentang penyajiannya dalam bentuk apapun silahkan, nggak apa-apa ya. Saya juga menyusun itu dalam bentuk, kadang saya memakai memakai PPT, kemudian memakai PDF, di PDF kan, kemudian memakai Word, macam-macam ya, macam-macam. Jadi penyajiannya boleh macam-macam lah ya. Ya, yang penting 4 tadi masuk ke dalamnya. Jadi aksi nyata itu memang yang dilihat adalah bagaimana cara mendeskripsinya, kemudian bagaimana merefleksinya, kemudian dokumentasinya diperkuat dokumentasi, kemudian umpan baliknya itu. Ya, umpan baliknya itu, sehingga aksi nyata itu memang benar-benar memberikan manfaat bagi yang membuat dan sasarannya itu. Ya, itu yang penting itu kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke komunitas, bisa masuk ke kelompok-kelompok memang yang belajar tentang itu. Ya, silakan Bapak Ibu ya, nanti bisa diperkaya lagi nanti. Jadi semakin banyak kita bergaul dengan yang di dalam PMM itu semakin pengetahuan kita semakin luas Bapak Ibu, pandangan kita semakin luas, sehingga kita tidak bingung dengan suatu hal yang kita tidak bisa menyelesaikan. Nanti teman-teman itu akan membantu, oh ini kurang begini, ini kurang gini, oh ini lebih baik begini gitu. Ya, terima kasih teman-teman semua. Mungkin yang lain masih ada 8 menit lagi. Nah, ini dari Bu Astuti sama Bu Nia yang kemarin ikut di P4 nih. Coba tolong Bu Titi. Bu Titi sama Bu Nia memberikan sesuatu tentang hasil penataran P4 tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, Bu Astuti dulu deh. Coba ada beberapa hal Bu yang sampaikan. Silakan Bu Astuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pelatihan tentang pembelajaran diferensiasi memang sudah harus kita terapkan ya Pak, tentang pembelajaran diferensiasi, yaitu ada kontennya, ada prosesnya, ada produknya, writing, dan reading. Nah, sebenarnya untuk writing dan reading, baik konten, baik dalam bentuk referensi konten maupun proses dan produk, semua sudah kita lakukan dalam bentuk writing dan reading. Jadi yang keempat-empatnya kita sudah melakukan. Tapi kemarin itu boleh Pak, nggak harus ketiga-tiga konten itu kita harus berdiferensiasi, tidak. Satu konten saja pembelajaran diferensiasi sudah boleh. Kemudian atau kita proses, berdiferensiasi proses boleh, atau produk boleh Pak. Jadi nggak harus ke empatnya dipakai semua gitu ya. Pembelajaran diferensiasi gitu Pak. Iya. Jadi untuk kendala kemarin itu memang masih banyak Pak, guru RTL-nya, yaitu pertama tentang waktu, masih kurangnya waktu di dalam pembelajaran diferensiasi, karena anak-anak belum terbiasa ya Pak di dalam membuat gaya belajar anak, tentang waktu, kemudian gaya belajar anak. Kadang-kadang anak itu merasa dibeda-bedakan, padahal tidak. Itu perasaan anak saja Pak. Jadi memang kita harus ke peserta didik itu kita jelaskan dulu supaya nanti anak tidak merasa pembelajaran itu berdasarkan gaya-gaya belajar itu tidak dibedakan gitu loh Pak. Kalau setelah kita lakukan pembelajaran diferensiasi, sebenarnya anak merasa senang Pak. Kebetulan Bu Titi kemarin di dalam berdiferensiasi baru November kemarin. Bu Titi coba buat videonya, jadi anak-anak membuat video dengan melakukan pembelajaran
diferensiasi. Ternyata anak juga merasa senang, Pak. Oh iya Bu, enak ya Bu. Gitu. Jadi setelah terakhir di dalam umpan balik itu Pak, Ya. waktunya kurang cukup. Kurang. Iya, iya. Ya, itu aja, Manajemen Pak. waktu ya. Ya. Sudah Pak, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Titi hasil dari penataran selama 5 hari di P4. Kemudian ada waktu 5 menit lagi untuk Bu Nia. Bu Nia, coba ada sesuatu Bu yang disampaikan? Bu Nia? Halo Bu Nia. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata bijak hari ini Bu Seperti Nia. yang tadi P4. diuraikan Bu Titi, pada pelatihan kemarin kita diberitahu bahwa ada 4 aspek diferensiasi menurut Tomlinson, Ya. yaitu ada berdasarkan konten, proses, produk. Kemudian kita juga diberikan pembelajaran diferensi di SMP itu mengenai kesiapan belajar siswa, minat, konten, proses, dan produk. Kemudian juga kita diharuskan tahu gaya belajar siswa yang 4 itu Pak. Jadi kita harus setiap pembelajaran tuh yang saya tangkap tuh kita harus tahu dia masuk ke gaya belajar mana. Jadi sesuai dengan minat gaya belajar mereka pada saat pembelajaran di kelas gitu Pak. Untuk pembelajaran diferensiasi ini saya belum menerapkan, insya Allah nanti di semester kedua. Ya. Ya Pak, karena baru kalau kelas 9 kan, kalau kelas 7 ada gaya belajarnya sudah kemarin baru saya sebarkan gaya belajar mereka dan baru dapat Pak. Ya. Itu. Makanya di pembelajaran diferensiasi ini kemarin sudah kerja kelompok sama teman, sudah sedikit paham lah tentang pembuatan modul ajar ya Pak. Ya. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Nia Bu Nia sama Bu Titi yang sudah memberikan sesuatu hasil penataran dari P4. Mungkin sudah 14.58 Bu Wulan. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Wulan. Ya, baik Pak, terima kasih. Baik teman-teman, demikian kegiatan PMO kita kali ini. Dengan harapan apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa menambah wawasan kita, utamanya dalam menyusun rancangan pembelajaran berdiferensiasi dan kegiatan aksi nyata yang kita sedang lakukan. Semoga ikhtiar kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang bergabung sampai detik terakhir. Oh ya, foto bersama dulu ya. Oh iya. Ya, silakan. Ya, silakan. Open cam Bapak Ibu. Open cam Bapak Ibu, wajahnya ditampakkan biar nanti dari Kemendikbudristek tahu wajah SMPN 23. Bu Elis, Bu Titi, Bu Ayu, Pak Takai, Bu Elida. Bu Titi silakan. Nia. Buka layar, buka layar. Ya, buka layar lebar-lebar. Ini buka layar. Foto. Jangan lupa formnya Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti dikerjakan, kemudian nanti dijapri aja ke saya.
Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian kegiatan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila saya sebagai pembawa acara ada kekurangan dan salah hilap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.